Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini di mata kuliah kita Selekta Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Sukmawati SPD MPD, kami akan membahas materi logaritma. Namun sebelum kami akan membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Lydia Abdulia Tanuddin dengan NIM 20014020031 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Komang Ramawijaya dengan NIM 20014020015 sebagai pemateri kedua. Adapun 3 hal pokok yang akan kita bahas dalam logaritma, yaitu yang pertama definisi logaritma, yang kedua sifat-sifat logaritma, dan yang ketiga yaitu contoh soal logaritma. Definisi logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian B disebut sebagai numerus, di mana B lebih dari 0. Sedangkan C disebut sebagai hasil logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma dapat dibagi menjadi 9. Saya akan menjelaskan sifat 1, 2, dan 3. Untuk sifat yang pertama, jika A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1. Kenapa hasilnya bisa 1? Bisa kita dapatkan di mana A pangkat berapa bisa menghasilkan A ini. Menjadi A pangkat 1 menghasilkan A. Jadi A log A sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? A pangkat berapa bisa menghasilkan 1. Jadi di dalam sebuah perpangkatan apapun yang berpangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga A log 1 sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua, jika P dan Q adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log P dikali Q sama dengan A log P ditambah dengan A log Q. Karena basisnya sama, maka bisa kita pisahkan. Karena di sini perkalian, jika kita pisahkan akan menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya yaitu A log P ditambah dengan A log Q. Kita masuk dalam sifat yang ketiga, jika P dan Q adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Karena basisnya sama, kita bisa dapat pisahkan, tapi karena di sini operasinya adalah pembagian, jika kita pisahkan maka akan menjadi pengurangan. Sehingga A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Untuk sifat berikutnya akan dijelaskan oleh Rama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Komang Ramawijaya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Dinda Lydia tadi. Sifat yang keempat, jika P adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1 serta N adalah bilangan real sembarang, maka A log P pangkat N sama dengan N A log P, di mana N diambil dari pangkat P yang kita pisahkan dan ditulis di awal menjadi N A log P. Sifat yang kelima, jika B adalah bilangan real positif serta A dan N adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan N log B per N log A, di mana A dan B tidak mau menjadi basis, maka N atau bila N yang sama dan
sama-sama bilangan real menjadi basis log B dan log A. Sifat yang keenam, jika A dan B adalah bilangan real yang tidak sama dengan 1, maka A log B, atau jika ingin dibalik, maka dituliskan 1/B log A. Sifat yang ketujuh, jika C adalah bilangan real positif serta A dan B adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log B, B log C sama dengan A log C, di mana log B ketemu log B, maka sisa A log C, di mana A log C diambil dari awal dan akhir. Sifat yang ke-8, jika B adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, serta N dan M adalah bilangan real sembarang, maka A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B, di mana pangkat dari A dan B kita pisahkan ke depan per N A log B, di mana pangkat B ditulis duluan lalu dibagi dengan pangkat dari log A. Jika B, sifat ke-9, jika B adalah bilangan real positif serta A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log A pangkat log B A pangkat A log B sama dengan B, karena A dan log A sama-sama ketemu, maka sisa B. Jadi kita tuliskan menjadi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kemalang Jaya akan menjelaskan contoh dari sifat-sifat yang saya paparkan tadi di atas. Jadi contoh yang pertama yaitu 1/2 log 8 ditambah 9 log akar 3. Dimana jika nilai 1/2 kita mau cari lognya harus dirubah dengan bilangan biasa, yaitu 2 pangkat minus 1 log, ini juga kita rubah jadi 2 pangkat 3 ditambah 9 juga dirubah jadi 3 pangkat 2 log akar 3, kita rubah juga menjadi 3 pangkat 1/2. Terus per 2. Log juga mempunyai sifat jika pangkat bisa dipisahkan seperti, namun pangkat dari yang di belakang sebagai angka pertama yang harus dimasukkan, seperti 3 lalu dibagi dengan minus 1, jadi sisa log 2 log 2, sisa 2 log 2 ditambah sama juga seperti itu, jadi 1/2 nya duluan ditulis lalu dibagi dengan 2 log di sisa 3 log 3 sama dengan 3 dibagi minus 1 hasilnya minus 3. Jika log 2 atau nilainya sebanding, dia bernilai 1 tambah 1/2 dibagi 2 yaitu 1/4. Sama itu jika log 3 log 3 itu nilainya 3 log 3 itu nilainya banding, berarti
sama dengan 1. Minus 3 dikali 1 hasilnya minus 3, ditambah 1/4 dikali 1 hasilnya 1/4. Lalu ini ditambah ini hasilnya minus 11/4. Ini dikali ini hasilnya dapat 12 dikurang minus 12 ditambah 1 jadinya minus 11. Jadi hasilnya minus 11/4. Pindah ke contoh yang kedua, yaitu log 8 ditambah 2 log 6 ditambah 2 log 12. Jadi jika nilai log nilai log 2, sini juga log 2, di sini log 2, bisa kita tulis dengan sekali karena basis dari bilang-bilangan ini sama, yaitu 2. Jadi log 2 lalu dikali ini dikali log 8 dikali log 6. Jadi 8 dikali 6 lalu dibagi dengan log 12. Jadi log 2 hasil dari kali ini dibagi dengan 12 mendapatkan 4. Jadi log 2 log 4 yaitu hasilnya 2. Untuk contoh soal nomor 3, diketahui 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, dan 5 log 2 dikali 2 log 3 sama dengan 5 log 3 sama dengan AB. Yang ditanyakan yaitu 20 log 36. Untuk penyelesaiannya, angka 20 ini kita faktorkan menggunakan pohon faktor sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 5, dan 36 kita faktorkan menggunakan pohon faktor sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian karena 2 pangkat 2 dikali 5 dan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 merupakan angka perkalian, maka kedua bilangan ini tidak bisa menjadi basis. Kenapa tidak bisa menjadi basis? Karena peraturan basis tidak boleh mengandung perkalian. Nah, untuk menyelesaikan itu, kita menggunakan sifat yang kelima, di mana tidak ada yang menjadi basis, sehingga n log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per n log 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, kenapa saya sudah ambil basisnya 5 di sini? Karena untuk lebih mudah kita menyelesaikan soalnya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa bukan angka 2 ataupun angka 3 yang menjadi basis. Nah, angka 5 akan lebih mudah kita untuk menyelesaikan step-step selanjutnya. Kenapa saya bilang lebih mudah? Kita lihat pada diketahui selanjutnya, di mana 5 log 2 dikali 2 log 3, di mana 2 dan 2 itu ketemu sehingga kita mengambil ujungnya saja menjadi 5 log 3 sama dengan AB. Nah, kita lihat basisnya 5. Nah, basis 5 dan basisnya 5 di sini akan mempermudah kita untuk menyelesaikan soal dengan step-step selanjutnya. Kemudian, 5 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 dikali 5 kita akan jabarkan melalui sifat yang kedua. Sehingga menghasilkan 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 3 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 5. Kemudian, karena di sini mengandung pangkat, maka pangkatnya kita akan keluarkan menggunakan sifat yang ke-8. Nah, pangkat 2, yaitu 2 di sini, kita akan pindahkan ke depan menjadi pembilang, dan angka 1 yang menjadi pangkat 5 di sini kita majukan ke depan menjadi penyebut. Sehingga 2 per 1 dikali 5 log 2 ditambah 2 per 1 dikali 5 log 3 per 2 per 1 dikali 5 log 2
ditambah 5 log 5 itu sama dengan 1. Kita selesaikan, 2 per 1 sama dengan 2. 5 log 2 itu A, menjadi 2A, ditambah 2 per 1 itu 2. 5 log 3 itu AB, kemudian per 2. 2 per 1 itu 2. 5 log 2 itu A, ditambah dengan 1. Kita bentuk lebih sederhananya lagi. 2A dikali dengan 1 ditambah B per 2A tambah 1. Untuk contoh soal nomor 4, selesaikanlah 1/6 pangkat akar 6 log 3. Jadi yang menjadi pangkat di sini adalah logaritmanya. Untuk penyelesaiannya, 1/6 saya jadikan 6 pangkat minus 1. Kemudian akar 6 saya jadikan 6 pangkat 1/2 log 3. Kemudian karena di sini mengandung pangkat, maka saya majukan pangkatnya menggunakan sifat yang ke-8. Sehingga 6 pangkat minus 1 dikali 1 per 1/2 pangkat 6 log 3. 1 ini berasal dari pangkat dari 3. Kemudian 1/2 ini berasal dari pangkat dari 6. Kemudian kita selesaikan, 1 dibagi 1/2 itu hasilnya 2, dikali dengan minus 1, maka hasilnya minus 2. Sehingga menjadi 6 pangkat minus 2, pangkat 6 log 3. Kemudian, minus 2 ini bisa kita masukkan ke dalam logaritma menjadi pangkat dari 3. Kemudian, karena ini setelah memenuhi sifat 9 di mana A pangkat A log B sama dengan B, maka 6 pangkat 6 log 3 pangkat minus 2, kita ambil ujungnya saja, yaitu 3 pangkat minus 2. Sehingga 3 pangkat minus 2, minusnya saya menjadikan 1/3 pangkat 2 menjadi 9. Jadi hasilnya yaitu 1/9. Sekian materi dan contoh soal dari kami. Sekian dan terima kasih.